Selamat pagi berkah dalam anak-anak semua. Nah, pada pembahasan soal melalui Zoom kali ini, Pak Oki hanya mengirimkan rekamannya saja ya. Kita tidak bisa mengikuti Zoom secara bersama, melaksanakan Zoom secara bersama-sama seperti biasanya. Nah, tapi kalian tetap harus mengkoreksi, menuliskan jawaban yang tepat di buku LKS-nya. Nanti juga kalian harus tetap memberikan nilai. Seperti itu ya anak-anak. Baiklah, tentunya kalian sudah mengerjakan semua ya tugas yang diberikan. Nah, sekarang kita akan bahas. Nah, ini pembahasan soalnya yaitu pembahasan soal tema 7 tema 7 ya, subtema 1, pembelajaran 5. Kita mulai dari A pilihan ganda terlebih dahulu ya. Nah, perhatikan paragraf berikut. Di sana ada paragraf ya. Itu kalian harus membacanya terlebih dahulu agar mengerti isinya ya. Pasteurisasi termasuk cara mengawetkan makanan. Pasteurisasi biasanya digunakan pada pengolahan susu. Pasteurisasi pada susu dapat membuat susu dan hasil olahannya menjadi lebih tahan lama. Nah, itu paragrafnya. Sekarang soalnya dilihat. Arti kata bercetak tebal adalah, nah, pada paragraf itu ada kata yang bercetak tebal. Nah, kata apa ya itu yang bercetak tebal itu ya? Ya, kata pasteurisasi. Apa ya arti kata tersebut? Nah, kalian nanti bisa mencarinya dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nah, nanti kalian cari artinya di sana. Nah, setelah menemukan, baru kalian cocokkan jawabannya. Yang mana ya yang jawaban yang tepat? Nah, jawaban yang paling tepat adalah yang B. Nah, ini artinya pasteurisasi, mematikan bakteri dengan pemanasan. Seperti itu ya, ini jawabannya. Pasteurisasi itu adalah mematikan bakteri melalui pemanasan dengan suhu tinggi dan dalam waktu yang singkat. Dipanaskan itu ya bakterinya tersebut sehingga nanti bakterinya bisa mati. Nah, seperti itu ya, karena suhunya tinggi, pemanasannya itu bisa dilakukan dalam waktu singkat. Seperti itu ya anak-anak. Baiklah, sekarang kita lanjutkan nomor 2. Aksa menyukai buah yang dagingnya berwarna kuning. Nah, ini ya, buah tersebut dagingnya berwarna kuning. Kita lihat lagi penjelasan berikutnya. Buah tersebut harum baunya. Nah, buahnya harum baunya. Itu ya. Lalu penjelasan berikutnya, kulit buahnya berduri. Nah, ada durinya, kulitnya itu berduri. Lalu Aksa menyukai buah. Nah, buah apa yang disukai oleh Aksa ya, sesuai dengan penjelasannya tadi? Dagingnya berwarna kuning, lalu baunya harum, lalu kulitnya berduri. Nah, ini coba dilihat apakah semangka, markisa, durian, atau leci. Mana yang sesuai dengan penjelasan tersebut? Ya, betul sekali, C, durian. Nah, bau durian itu kan harum ya anak-anak ya. Daging durian itu berwarna kuning pada umumnya ya. Pada umumnya durian itu berwarna kuning. Baunya harum bagi yang menyukai buah durian. Kalau yang tidak menyukai buah durian mungkin bisa mual ya mencium bau durian itu. Lalu kulitnya juga jelas berduri, kulit durian tersebut ya. Nih, yang paling sesuai dengan penjelasan itu ya, ciri-ciri buah kesukaan itu, ini yang paling sesuai. Nah, sekarang kita lanjutkan nomor 3.
Saat istirahat di sekolah, Mona dan Kiki makan buah bersama. Mereka membawa buah kesukaan masing-masing. Namun, buah kesukaan Mona berbeda dengan Kiki. Sikap baik yang bisa dilakukan Mona adalah, dari keempat pilihan ini, mana yang merupakan sikap baik yang bisa dilakukan oleh Mona? Ya, mereka, Mona dan Kiki itu membawa buah kesukaan yang berbeda. Apa yang sebaiknya? Iya, betul sekali. B, mau mencicipi buah dari Kiki. Itu termasuk cara untuk menghormati. Nah, menghormati walaupun memiliki buah kesukaan yang berbeda. Seperti itu ya, anak-anak. Nah, kalau pilihan A, C, dan D itu bukan termasuk sikap baik tuh ya. Kalau mau mencicipi buah yang diberikan teman merupakan sikap menghargai teman. Menghargai ya, mau mencicipi buah kesukaan temannya Mona itu yaitu Kiki. Seperti itu ya anak-anak. Sekarang kita lanjut nomor 4. Perhatikan gambar berikut. Diperhatikan baik-baik itu gambarnya. Ada botol, ada gelas. Nah, sekarang dilihat. Volume satu botol teh sama dengan volume teh titik-titik. Nah, berdasarkan gambar tersebut sudah jelas ya. Satu botol teh itu tentunya sama dengan, di sana ada berapa gelas itu? Iya, 3 gelas. Berarti jawabannya adalah C ya, 3 gelas. Ini menentukan volume dalam satuan tidak baku. Nah, kalau gelas itu kan termasuk satuan tidak baku ya. Karena ukuran gelas itu ada yang berbeda-beda seperti itu. Makanya menjadi satuan ukur tidak baku. Kalau satuan ukur baku untuk volume itu adalah liter nanti ya, liter. Nah, sekarang kita lanjutkan nomor 5. Ira memiliki 1 botol susu coklat. Ira menuangkan susu dalam botol tersebut ke dalam beberapa gelas. Susu dalam botol tersebut dapat mengisi penuh 2 gelas. Nah, ini ya, susu dalam botolnya Ira itu dituangkan ke dalam berapa gelas. Nah, tuangkan gelas pertama penuh, gelas kedua juga penuh, dan susu dalam botolnya habis. Seperti itu ya, dituangkan. Ini penuh dalam 2 gelas. Volume susu dalam botol sama dengan volume susu berapa gelas? Ya, betul sekali, 2 gelas. Nah, karena susu yang tadinya dalam botol dituangkan ke gelas, ternyata mengisi penuh 2 gelas. Berarti sama ya, volume 2 gelas sama volume 1 botol itu sama. Itu ya anak-anak. Sekarang kita lanjutkan ke soal berikutnya, yaitu B, isian. Paragraf berikut untuk menjawab soal nomor 1 dan 2. Berarti jawaban nomor 1 dan 2 harus sesuai dengan paragraf ya. Sekarang kita baca dulu. Tuh ada angka 1, 2, 3, 4, 5. Itu nomor untuk kalimatnya ya. Kalimatnya itu kalimat keberapa? 1, kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Itu ya. Yogurt adalah susu yang dihasilkan melalui fermentasi. Fermentasi bakteri tertentu. Yogurt memiliki rasa masam. Yogurt lebih awet jika dibandingkan susu cair biasa. Yogurt dapat langsung diminum. Yogurt juga dapat dicampur dengan potongan buah-buahan. Tuh ya, paragrafnya. Sekarang soal, kita baca soalnya. Kalimat utama pada paragraf ditunjukkan kalimat bernomor berapa ya kalimat utamanya? Tadi di sana sudah ada nomornya ya, 1, 2, 3, 4, dan 5. Yang nomor berapa? Betul sekali, nomor 1. Nah, kalimat utamanya itu ada di awal paragraf. Berarti ini termasuk paragraf apa? Betul, deduktif.
Itu ya anak-anak. Lalu kalimat-kalimat kedua, 3, 4, dan 5 itu dinamakan kalimat apa? Ya, penjelas. Nah, kalimat kedua sampai kelima itu menjelaskan kalimat utama. Sekarang kita lanjutkan nomor 2. Kata bercetak tebal memiliki arti sama dengan, nah, kata yang bercetak tebal itu apa tadi? Kata yang bercetak tebal. Ya, fermentasi itu kata yang bercetak tebal. Nah, ada yang tahu arti kata fermentasi? Nah, fermentasi itu kata lainnya adalah, atau artinya adalah peragian. Nah, ini kata lainnya, peragian. Nanti kalian juga bisa melihat arti kata itu pada KBBI atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Di sana ada arti kata dari kata-kata dalam bahasa Indonesia tentunya ya. Di KBBI dijelaskan arti kata tersebut. Nah, sekarang kita lanjutkan ke soal berikutnya. Cerita berikut untuk menjawab soal nomor 3 dan 4. Nah, ini cerita ini dibaca dulu sebelum menjawab soal nomor 3 dan 4. Nanti jawaban nomor 3 dan 4 harus sesuai dengan cerita. Seperti itu ya. Sekarang kita baca bersama. Kalian juga ikut membaca dalam hati, biar kalian mengerti isi ceritanya. Desta dan teman-teman bercerita bersama. Mereka bercerita tentang buah kesukaan. Desta menyukai buah salak. Bintar menyukai buah paya. Sarah menyukai buah jeruk. Rima menyukai buah melon. Nah, itu ya si ceritanya. Sekarang kita jawab soal nomor 3. Jeruk adalah buah kesukaan. Berdasarkan cerita itu, jeruk itu buah kesukaannya siapa ya? Ya, betul sekali, Zara. Itu buah kesukaannya Zara. Lalu soal berikutnya, Bintar menyukai buah. Nah, si Bintar ini menyukai buah apa ya? Ya, pepaya. Nah, itu buah kesukaannya si Bintar. Coba dilihat lagi ceritanya. Kalau salak itu buah kesukaannya siapa ya? Itu salak ya. Ya, Desta. Sedangkan Rima itu buah kesukaannya apa? Betul sekali, melon. Itu ya, sesuai dengan bacaan. Kalau soalnya tadi Bintar, yang ditanyakan buah kesukaannya adalah pepaya. Sekarang kita lanjutkan nomor 5. Rio memiliki jus apel dalam kemasan. Rio menuangkan jus apel tersebut ke dalam beberapa gelas. Nah, jus apelnya dituangkan dalam beberapa gelas. Jus apel dapat mengisi penuh 3 gelas. Nah, berarti volume jus apel dalam kemasan sama dengan volume jus berapa gelas itu? Berapa 3? Ya, 3 gelas ya. Nah, ini 3 gelas karena jus apa tadi? Jus apelnya dituangkan di gelas pertama. Masih ada sisa di botolnya, tuangkan lagi hingga penuh. Gelas kedua masih sisa, tuangkan lagi. Gelas ketiga hingga penuh. Ternyata dalam botol juga habis. Berarti 1 botol itu sama dengan 3 gelas volumenya. Seperti itu ya anak-anak, mengerti ya? Ya, baiklah, karena sudah sampai nomor 5B isian, saatnya kalian menuliskan apa? Iya, nilai. Tuliskan nilai kalian sekarang. Nah, kalau betul semua tentunya dapat 100. Salah 1 90, salah 2 80, salah 3 70, salah 4 60, dan seterusnya. Tentunya nilai kalian juga semua bagus ya. Dan tentunya kalian juga telah menuliskan jawabannya di LKS kalian, sehingga nanti kalian dapat mempelajarinya kembali dengan lebih mudah lagi. Kalau sudah, sekarang kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu C. Uraya. Nah, sekarang kita lanjutkan ya.
paragraf berikut untuk menjawab soal nomor 1 dan 2. Ingat, sebelum menjawabnya harus apa? Ya, dibaca dulu paragrafnya. Sekarang kalian juga ikut baca dalam hati ya di rumah, atau bersuara juga tidak apa-apa. Kan kalian di rumah kalian masing-masing. Supaya adik kalian atau orang tua kalian ikut belajar itu ya. Nah, sekarang kita baca bersama. Keju adalah makanan olahan dari susu. Secara umum, tahapan pembuatan keju adalah susu dikentalkan sehingga membentuk dadih susu atau tahu susu. Tuh, dadih susu atau tahu susu. Kemudian, dadih susu dipotong kecil, dimasak hingga matang. Dadih yang sudah matang berubah menjadi keju dan dikemas. Nah, itu paragrafnya sudah dibaca ya tentunya ya. Sekarang barulah saatnya menjawab soal nomor 1. Tulislah kalimat utama pada paragraf tersebut. Coba sekarang kalian tuliskan kalimat utamanya di buku kalian. Betul sekali ya, sudah ditulis ya. Kok betul sekali, belum ditanya ya. Nah, ini kalimat utamanya berada di mana paragraf? Ya, di awal paragraf. Lalu kalimat utamanya apa? Ya, ini kalimat utamanya. Keju adalah makanan olahan dari susu. Itu kalimat utama pada paragraf tersebut. Itu termasuk paragraf apa? Ya, deduktif. Ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 2. Apa arti kata bercetak tebal pada paragraf? Nah, pada paragraf tadi ada kata yang bercetak tebal. Kata apa yang bercetak tebal itu? Iya, betul, kata dadi. Nah, sekarang ditanyakan itu adalah mana tadi? Arti kata. Nah, berarti arti kata yang bercetak tebal berarti arti kata dadih tersebut apa? Ya, kalian bisa mencari di KBBI, nah, atau Kamus Besar Bahasa Indonesia. Sekarang KBBI itu sudah bisa dilihat di HP kalian, di-download dulu aplikasinya. Tentunya ada itu aplikasi KBBI ya, itu akan memudahkan kalian untuk menemukannya. Nah, ini ya arti kata dadih. Nah, ini dadih adalah air susu sapi, kerbau, dan sebagainya yang pekat dan dikentalkan. Ini arti kata dadih. Bisa susu sapi, susu kerbau, atau mungkin sebagainya itu misalnya susu kambing mungkin bisa ya. Tuh ya, yang pekat atau dikentalkan, yang kental seperti itu dikentalkan itu namanya dadih. Nah, sehingga bentuk seperti tahu nanti ya, seperti tahu susu ya. Itu bentuk dadihnya, kental, sangat kental sekali. Seperti itu ya. Itu yang disebut dengan dadih, air susu sapi, kerbau, dan sebagainya yang pekat atau dikentalkan. Itu arti kata dari dadih. Nah, kalau bisa kalian tulis ya. Tulis dulu. Supaya nanti bisa, kalau misalnya keluar pada ujian, kalian bisa menjawabnya dengan tepat. Sudah, sekarang kita lanjutkan ke nomor 3. Apa buah kesukaanmu? Nah, buah kesukaanmu yang ditanyakan sekarang ya. Lalu setelah kalian menyebutkan buah kesukaan kalian, kalian gambarkan buah kesukaanmu itu. Digambar. Nah, ini ya, kalian dapat menulis dan menggambar buah kesukaan kalian sendiri. Nah, nanti kalian misalnya kalian menyukai buah apel. Nah, buah apel, tulis buah apel. Tulis buah kesukaanku adalah buah apel. Lalu digambar gambar apel seperti itu. Misalnya buah kesukaanku adalah buah leci. Lalu digambar buah lecinya. Buah kesukaanku adalah buah pisang.
gambar buah pisangnya seperti itu ya. Dalam menggambar itu meningkatkan kreativitas kalian tentunya. Misalnya buah kesukaanku adalah buah durian, buah rambutan. Bisa gambar buah rambutan. Misalnya buah kesukaanku adalah buah mangga. Bisa kalian gambar buah mangga. Supaya lebih menarik, bisa juga kalian warnai nantinya. Seperti itu ya anak-anak. Nah, baiklah, sekarang kita lanjut ke nomor 4. Berikutnya, uraian. Perhatikan gambar berikut, dilihat itu gambarnya. Ada satu botol sama dengan berapa gelas? Nah, satu gelas itu ya. Berapa gelas volume yogurt? Nah, itu ternyata yogurt ya, dalam botol. Nah, yogurt dalam botol pada gambar. Berapa gelas volumenya ya? Nah, ini gambar menunjukkan volume yogurt dalam botol sama dengan volume yogurt 1 gelas. Tuh. Itu ya cara menjawabnya. Mengerti ya? Sekarang kita nomor 5. Perhatikan gambar berikut. Lihat gambarnya. Berapa gelas volume air mineral dalam botol pada gambar? Satu botol air mineral itu sama dengan berapa gelas? Nah, bisa dihitung itu ada 6 gelas ya. Gambar menunjukkan volume air mineral dalam botol sama dengan volume air mineral 6 gelas. Itu cara menjawabnya. Bisa dilihat tuh ya. Ada satu botol itu ada sama dengan gelasnya ada 6. Dituangkan itu satu botol dituangkan ke dalam gelas dan mengisi penuh 6 gelas tersebut. Berarti volumenya seperti itu ya anak-anak. Nah, hilang. Nah, itu tadi pembahasan soal kita kali ini. Pembahasan soal tema 7 subtema 1 pembelajaran 5-nya. Tentunya kalian telah menuliskan ya jawaban-jawaban tersebut agar kalian dapat dengan mudah untuk mempelajarinya. Seperti itu ya anak-anak. Nah, pembahasan soal melalui rekaman Zoom kita kali ini cukup sampai di sini dulu. Nanti kita sambung lagi pada pembahasan soal berikutnya agar kalian lebih mengerti dan memahami materi yang kita pelajari. Baiklah, pembahasan soalnya Pak Oki akhiri sampai di sini dulu ya anak-anak. Selamat pagi, berkah dalam. Bye-bye semua. Bye-bye.